Baik, wait a moment. Oke, Ibu Bapak sekalian, saya bersyukur karena diberi kesempatan lagi untuk bisa membagi pengalaman rohani tentang Orang Kudus yang hari ini kita rayakan bersama, yaitu Santo Matias. Pertama-tama, apakah suara saya didengar ya? Jelas, Pastor. Oke, Santo Matias, Rasul yang banyak di antara kita pasti mengambil nama Santo Matias, nama Matias, atau mungkin kita pernah mendengar, tapi saya yakin bahwa kita perlu juga lebih mengenal atau mengenal dia lebih dalam lagi karena dia adalah sosok yang memang sangat juga memberikan pengaruh yang besar di dalam kehidupan rohani kita. Yang pertama adalah kalau kita melihat sosok dari Santo Matias, ya, hal pertama yang perlu kita lihat adalah namanya. Ya. Nama yang dimiliki oleh Matias, ya, nama Matias itu dari bahasa Ibrani. Kemudian yang lebih mudah untuk kita ingat itu adalah nama dalam bahasa Yunani, Matias, yang juga kita pakai dalam bahasa Indonesia. Dan nama ini punya arti yang sangat dalam karena nama Matias itu artinya dia itu yang menyalurkan karunia Allah. Dan dia hidup bersamaan dengan para rasul pada zaman itu. Dan meskipun dia tidak terpilih sebagai rasul atau bagian dari 12 rasul, tapi dia punya keistimewaan karena dia sudah mengikuti Yohanes Pembaptis, yang kemudian dia lalu ikut Yesus sendiri. Dan tentu saja dengan meninggalkan Yohanes Pembaptis, kemudian mengikuti Yesus, dan dengan mengikutinya, ya dia memang tidak tampil seperti 12 rasul yang terpilih. Tetapi dia juga dalam keheningannya itu, dia coba untuk menunjukkan dirinya sebagai seorang yang sungguh setia kepada Kristus. Oleh karena itu, dalam perkembangan gereja perdana ini, slide mesti dipindahkan terus ya, mesti tanggap ya untuk pindahan. Halo? Next slide, Pak Sri. Ini yang memang kesulitannya ya. Oke. Jadi ini sebetulnya sudah lewat juga. Jadi kalau kita memperhatikan baik-baik dari namanya, dia sebagai penyalur berkat, lalu kita akan melihat lebih dalam lagi bahwa namanya ini memang mencerminkan seluruh kehidupan pribadinya. Itu sebabnya Tuhan memang punya rencana yang sangat istimewa bagi Santo Matias ini. Kenapa? Karena meskipun dia telah dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, kemudian mengikuti Yesus kemanapun dia pergi, namanya memang tidak tercatat sebagai deretan dari 12 rasul, tetapi yang istimewa dari dia adalah dia tetap setia untuk ikut. Karena itu meskipun Yesus sudah naik ke surga, tetapi dia terus-menerus mengikuti para murid Yesus yang lain. Karena itu ketika gereja perdana sudah mulai berkembang, Petrus sudah mulai berpikir, yang menjadi keprihatinan Petrus adalah, yang pertama adalah bahwa gereja perdana itu berkembang, ya, semakin berkembang. Karena itu
tidak bisa hanya mengharapkan bantuan dari 11 rasul, karena Yudas Iskariot sudah meninggalkan mereka, bahkan sudah membunuh dirinya. Maka Petrus selalu berpikir perlu juga orang-orang lain yang bisa terlibat untuk mengembangkan gereja perdana ini. Lalu yang kedua, Petrus itu menyadari bahwa tradisi gereja itu sangat penting. Kenapa? Karena sejak awal itu sudah dipilih 12 rasul yang menjadi tanda kehadiran dari 12 suku Israel atau 12 anak Yakub yang kiranya mewakili seluruh bangsa Israel. Karena itu maka Petrus selalu menyadari bahwa tidak baiklah kalau hanya ada 11. Sebaiknya yang satu yang sudah mengkhianati Yesus, yaitu Yudas Iskariot, kemudian dia diganti oleh seorang yang bisa sepadan dengan pilihan dari Kristus sendiri. Karena itu para murid lalu menyodorkan nama-nama yang terkenal waktu itu dan mengerucut pada dua nama, ya. Dan dari dua nama yang disebutkan itulah yang kemudian yang dipilih hanya satu, dan dia itu adalah Matias. Jadi Matias memang memiliki keunikan karena dia justru dipilih bukan oleh Kristus sendiri secara langsung, tapi dia dipilih oleh para murid. Bahkan situasinya juga berbeda. Situasinya itu ketika Yesus sudah naik ke surga. Maka beberapa hari kemudian mereka lalu memilih seorang untuk bisa menggantikan posisi dari Yudas Iskariot si pengkhianat itu. Nah, ketika uh, mereka berusaha untuk memilih, hal yang pertama yang muncul dalam pikiran mereka adalah sang Yudas Iskariot ini. Kita semua memang sudah mengenal siapakah Yudas Iskariot itu. Tolong slide itu diperhatikan baik-baik sehingga di next terus ya, supaya orang bisa ikuti. Ya. Jadi, kalau kita coba lihat dulu Yudas Iskariotnya dulu. Ya. Jadi si Yudas Iskariot itu dalam kesaksian para penginjil, ya, terutama di sini misalnya Santo Matius, dia kasih kesaksian bahwa Yudas Iskariot itu ya dianggap sebagai pengkhianat karena dia sendirilah dalam kisah sengsara Yesus, dialah yang menyerahkan Yesus sang gurunya kepada para imam dan bahkan menjualnya dengan harga 30 keping perak. Tentu pada saat itu Yudas Iskariot tidak menyadari dengan baik apa yang sudah sedang dia lakukan. Tapi kemudian ketika dia menyadari, dikatakan bahwa dia akhirnya membunuh dirinya dan dia mati berdarah. Kalau kita membacanya dalam Injil Matius bab 27 ayat yang kelima, kita bisa temukan ekspresi ini. Atau sebelumnya dalam Injil Matius bab 26 ayat 14 sampai dengan ayat 15 juga ekspresi tentang atau penjelasan tentang siapakah Yudas Iskariot juga ada di sana. Atau kita juga melihat misalnya dalam tulisan Santo Lukas, terutama dalam kisah para rasul, di mana dalam kisah para rasul itu kita menemukan ya tentang kematian dari Yudas Iskariot seperti yang saya tuliskan di sini. Nah, apa yang dipikirkan oleh Petrus tentang Yudas Iskariot ini? Ya, sehingga dia lalu memikirkan sebaiknya ada orang yang mengganti posisi atau pengganti dari Yudas Iskariot ini. Yudas Iskariot ya pernah menjadi bagian dari bilangan 12 rasul. Tetapi karena dia sudah mengkhianati, maka dan kisahnya itu tragis, maka perlu seorang yang bisa menggantikan dia sehingga jumlah mereka tidak hanya 11 tapi jadinya 12. Itu maksud dari Petrus ketika dia mengutarakan maksudnya kepada begitu banyak orang, yaitu 152 orang yang sedang berkumpul itu. Maka kita melihat bahwa posisi Santo Matias ini kemudian ya melalui sebuah undian, ada usulan dari banyak orang, hanya tadi saya katakan bahwa hanya nama dua orang yang akhirnya muncul dengan sangat jelas, ya ada Barsabas atau yang disebut dengan Justus, yang namanya lainnya juga adalah Yusuf sebelumnya,
kemudian nama Matias. Maka setelah diundi, akhirnya ya keluar nama Matias itu sebagai pengganti dari Yudas Iskariot. Namun kita melihat bahwa spirit atau semangat gereja perdana yang dipimpin oleh para rasul ini sangat luar biasa. Kenapa? Karena setiap kali kalau mereka memilih sesuatu, mereka tidak berdasarkan pada eh, keinginan mereka semata-mata. Tetapi mereka justru mendasarkan diri pada kehendak Tuhan. Karena itu, kalau kita perhatikan baik-baik, next itu slide itu. Ya, jadi kalau kita perhatikan baik-baik, itu next lagi. Ya. Jadi kalau kita perhatikan baik-baik, mereka punya dasar yang kuat adalah mereka berdoa. Dan apa yang mereka putuskan itu bukan karena kemauan manusiawi mereka. Tapi yang mereka putuskan adalah benar-benar kehendak dari Tuhan. Perhatikan doa yang juga ada dalam bacaan pada hari Minggu yang lalu dan juga bacaan pada hari ini. Ya, ya Tuhan, ya ada di situ ya Tuhan yang mengetahui hati semua orang. Tunjukkanlah kepada kami siapa di antara kedua orang ini engkau pilih supaya ia mendapat bagian dalam pelayanan dan kerasulan ini yang telah digantikan oleh Yudas dengan pelanggaran supaya ia pergi ke tempat sendiri, ke tempatnya sendiri. Jadi dalam doa ini, yang keluar dalam doa ini adalah pelayanan dan kerasulan. Maka orang yang dipilih itu bukan hanya sekedar supaya namanya bisa ditulis, tapi bahwa orang yang dipilih itu juga akan meneruskan karya-karya yang sudah dirintis oleh Yesus dan sudah dilakukan juga oleh para rasul. Maka kata kunci yang perlu kita ingat dalam doa ini adalah kata kerasulan, ya, dan juga kata pelayanan. Maka Matias itu terpilih itu ya menjadi rasul supaya apa? Supaya dia menjadi rasul tentu saja dan melakukan kerasulan dan juga dia bisa melayani jemaat di gereja perdana itu. Matias tidak masuk dalam deretan ke-12 rasul Yesus. Itu kita tahu. Yesus sendiri tidak pernah memanggil dan menyebut namanya, tapi dia hadir pada saat itu. Ya. Maka ini juga yang menjadi suatu alasan yang kuat, karena dia ikut Yohanes Pembaptis dari awal, bahkan dia juga ikut hadir ketika bersama dengan para rasul menyaksikan kenaikan Kristus. Maka ini menjadi kriteria di mana Matias juga akhirnya terpilih. Ya. Jadi Matius memang tidak masuk dalam deretan nama-nama, 12 nama, tetapi dia hadir dan karena itu dia akhirnya terpilih. Ya, kita bisa melihat situasi ya komunitas para rasul pada saat itu. Namanya tidak masuk dalam 12, tapi ketika diundi melalui undian, dia akhirnya terpilih. Maka pemilihan Matias ini dilakukan juga bukan secara langsung oleh Yesus. Pemilihan Matias ini dilakukan justru oleh para rasul. Nah, mungkin kita bertanya, ya kenapa bisa seperti itu? Alasan-alasan yang tadi sudah saya utarakan adalah bahwa ya karena memang pertama supaya jumlah 12 itu tetap ada. Yang kedua, Matias bukan orang baru, tapi dia sudah mengikuti Yesus dari awal. Itu yang penting. Karena itu ketika dia dipilih, ya, diundi dan terpilih, itu mungkin untuk ke-11 rasul yang lain yang memberikan profisiat kepada dia karena dia masuk untuk menjadi bagian dari ke-12-an, itu biasa karena mereka sudah tahu, ya, dan mereka sudah mendoakan dan itu adalah karya Tuhan dalam komunitas mereka. Hal yang juga penting untuk kita ingat adalah bahwa Matias itu menjadi bagian dari ke-12-an karena memang jauh sebelumnya juga dia menurut para bapak gereja seperti Santo Hieronymus atau Santo Eusebius penulis sejarah gereja, bahkan Santo Clemens, ya, itu para bapak gereja yang memberi kesaksian. Mereka mengatakan bahwa
ya, seorang yang kemungkinan besar namanya adalah Matias, karena menurut anggapan mereka juga ada, nanti kita akan lihat ada Ptolemeus namanya, ada nama-nama lain yang dikenakan untuk Santo Matias ini, ya. Tetapi pada akhirnya dalam tradisi dikatakan nama sebenarnya adalah Matias, ya. Dan dia kemungkinan dia adalah salah satu dari 72 murid, ya, yang Tuhan Yesus untuk mereka pergi berdua-dua masuk dan keluar kota untuk mewartakan kerajaan Allah. Dan dari 72 murid ini, salah satunya kemungkinan adalah Matius yang memang sedang sudah hadir pada saat itu. Maka para penginjil, ya kalau kita lihat memang para penginjil penginjil sinoptik, ya baik Matius, Markus, Lukas, dan juga Yohanes, mereka memang tidak memberikan atau menulis namanya lurus-lurus dalam Injil mereka. Lukas menyebutnya itu di dalam kisah para rasul. Tapi dalam Injil-Injil sinoptik dia tidak sebutkan. Ya, karena memang mereka juga ikut aturan. Karena yang Tuhan pilih adalah 12 yang terpilih itu. Ya, maka tadi saya katakan bahwa Matias menjadi sangat unik karena dia tidak dipilih secara langsung oleh Yesus, tapi dipilih oleh para rasul. Ya, nanti kita akan lihat inilah yang menjadi keunikan, tapi juga menjadi kualitas yang sangat positif dalam kehidupan seorang seperti Matias ini. Maka kita melihat bahwa eh, tugas yang diberikan kepada Matias itu adalah sebagai seorang yang pergi dan merasul bersama 72 murid, tapi dia juga yang akhirnya ikut terlibat dalam pelayanan-pelayanan gereja. Maka karena dia dipilih bahkan setelah Yesus naik ke surga, dan yang dipilih adalah, yang memilih dia adalah para rasul, maka Santo Matias, kalau kita perhatikan baik-baik, dia seperti seorang yang juga terlupakan. Tadi saya sempat mengutip orang-orang yang sebagai bapak gereja, orang seperti Eusebius dari Kaisarea, seorang penulis sejarah gereja, dia malah melihat Matias itu nama lainnya adalah Ptolomai, ya, Ptolomai. Dan nama ini memang ya tidak sebanding dengan yang namanya Bartolomeus. Bartolomeus adalah salah seorang rasul dari Yesus, ya, Bartolomeus, anak dari Ptolomai, ya. Maka eh, ketika orang berpikir ini si Ptolomai siapa sih? Tapi akhirnya mereka juga mengenakan nama itu, Ptolomai itu disamakan dengan Matias yang kita kenal. Atau tadi juga saya katakan atau saya sebutkan nama seorang bapak gereja yang lain seperti Santo Clemens dari Alexandria. Ya, ia juga menyebut Matias ya sebagai Sakarias atau Sakeus, sorry, sebagai Sakeus, atau bahkan disebut sebagai Barnabas. Ya, karena ya cara penyebutan nama-nama seperti ini, ya, atau orang lain seperti Adolf, ya, dia bahkan menyebut ya namanya Nathanael sebagaimana disebutkan dalam Injil Yohanes, ya, prolog Injil Yohanes itu. Maka kita bisa lihat bahwa menyebut nama Matias, bahkan para bapak gereja yang tadi saya sebutkan namanya, ya, itu mereka juga berpikir kira-kira namanya siapa ya. Mereka mereka lalu memberi nama-nama seperti itu. Sehingga saya katakan di sini hampir terlupakan, ya, hampir terlupakan. Nah, apa pelayanan yang dimiliki oleh Santo Matias ini? Ya, meskipun itu dikatakan hampir terlupakan, tapi Matias ini ketika dipilih untuk menjadi salah seorang rasul, dia menunjukkan kualitasnya. Ada tradisi Yunani yang mengatakan bahwa Matias itu menanamkan iman di sekitar Kapadocia dan di pesisir Laut Kaspia. Ya. Itu berarti jiwa misioner dari Matias ini benar-benar terlihat. Dia tidak tinggal tetap di Yerusalem, tapi sama dengan 11 atau 11 rasul yang lain, dia juga ikut melakukan apa yang Yesus tunjukkan, yaitu memberitakan Injil
sampai ke ujung dunia. Jadi tadi kalau kita lihat slide sebelumnya saya mengatakan nyaris terlupakan. Tapi orang seperti Matias tidak baperan. Meskipun namanya tidak ditulis dalam Injil, hanya dalam kisah para rasul, kisahnya juga, ya, maka ya, sebetulnya perjuangan manusiawi sangat berat loh, ya, untuk bisa melakukan tugas sebagai rasul. Tapi Matias tetap melakukannya ini dengan tulus hati karena Yesus bukan yang baru lagi, tapi dia kenal dari awal. 11 rasul yang lain juga bukan orang baru. Dia sudah lama kenal mereka. Karena itu dia mudah sekali untuk beradaptasi. Ya. Jadi dalam sejarah-sejarah seperti itu menunjukkan bagaimana Matias itu betul-betul menunjukkan kualitas hidupnya. Di samping dia melakukan tugas misionernya sebagai seorang rasul, merasul, menghadirkan Injil, dan juga menghadirkan kerajaan Allah, dia punya eh, sisi lain dari kehidupan adalah menyerupai dengan rasul-rasul yang lain. Apa yang terjadi bagi dia? Yang terjadi bagi dia adalah kalau dari 11 rasul yang tersisa, ya, yang dipilih oleh Yesus karena satu sudah membunuh dirinya yaitu Judas Iskariot, kemudian Yohanes itu dalam tradisi dianggap sebagai seorang rasul yang tidak meninggal sebagai martir, tapi 10 yang lain itu meninggal sebagai martir. Maka ketika Matias juga menambahkan deretan ya untuk melengkapi 12 rasul ini, dia juga pada akhirnya meninggal sebagai martir. Ya. Ada banyak tradisi ya yang menyatakan tentang uh, akhir hidup dari Santo Matias ini. Ada yang mengatakan dia meninggal jauh sekali dari Yerusalem. Ya. Tetapi ada juga yang mengatakan dia ada tradisi lain mengatakan dia bahkan meninggal di Yerusalem. Dia dirajam dengan batu, kemudian dilempari, dan kemudian akhirnya dia juga disalibkan. Ada tradisi tertentu yang mengatakan seperti itu, ya. Atau menurut Hippolytus dari Roma juga mengatakan bahwa Matias itu meninggal dunia di Yerusalem. Terlepas dari berbagai macam tradisi, sama juga dengan para rasul yang lain, yang jelas bahwa pada akhir hidup dari Matias ini, dia menyerupai Yesus yang dia ikuti dari awal, yaitu dia menjadi seorang martir. Jadi lihatlah bahwa uh, Matias bukan hanya sekedar tambahan, tapi dia betul-betul menunjukkan kualitasnya. Dan bagaimana gereja berusaha untuk menghargai Santo Matias ini? Desa Santo Matias dimasukkan dalam kalender Romawi, kalender liturgi kita, itu pada abad yang ke-11 sudah masuk. Ya. Dan dirayakan pada waktu itu masih di hari ke-6 bulan hari ke-6 sebelum bulan Maret. Jadi biasanya pada tanggal 25 Februari itu sudah mulai dirayakan. Ya. Tetapi kemudian gereja coba untuk mempertimbangkan bahwa Matias ini bukan orang biasa-biasa saja, tapi pribadi yang luar biasa. Karena itu tidak bisa kalender liturgi dengan hari yang tidak menentu. Ya. Tapi ditetapkanlah pada tahun 1969 dalam kalender liturgi kita mulai dirayakan tanggal 14 Mei. Kenapa 14 Mei? Karena ini penentuan untuk menentukan bahwa dia harus kita rayakan pestanya atau sebelum kenaikan Kristus atau setelah kenaikan Kristus. Pasti ada yang bertanya, kenapa Romo? Kita harus rayakan pada tanggal yang atau menjelang kenaikan Kristus atau setelah merayakan kenaikan Kristus. Karena tadi saya katakan bahwa Matias ini sangat unik. Dia bukan dipilih langsung oleh Yesus, tapi dipilih oleh para rasul. Kapan dipilih? Dia dipilih setelah Yesus naik ke surga. Ya. Karena itu, maka pestanya itu dirayakan pas tanggal 14, sehingga menjadi kira-kira apakah dia sudah dirayakan kenaikan Kristus atau memang belum dirayakan kenaikan Kristus. Jadi itu menjadi alasannya. Nah, Bapak sekalian, ada juga beberapa hal lain yang saya ingin angkat di sini, terutama menyangkut fakta-fakta tertentu
yang dari slide pertama sampai slide terakhir ini, saya coba ringkas dalam 6 fakta yang perlu kita lihat baik-baik sebagai bagian dari kehidupan dari Santo Matias Rasul ini. Yang pertama, bahwa ia disebut sebagai Rasul Pengganti. Rasul Pengganti. Santo Matias, sang Rasul, menjadi Rasul ke-12 yang mengisi posisi yang ditinggalkan oleh Yudas Iskariot, salah satu dari 12 yang mengkhianati Yesus. Tadi kita sudah lihat dalam Injil Matius, ya, kesaksian seperti itu. Jadi itu fakta yang pertama, Matias adalah seorang rasul pengganti. Fakta yang kedua bahwa ia menjadi rasul setelah kenaikan Yesus Kristus. Ini penting untuk kita selalu ingat. Tadi saya katakan dia menjadi sangat istimewa karena itu. Yang lain boleh dipilih secara langsung oleh Yesus. Tapi Matias dipilih oleh para rasul. Kenapa? Karena dipilih setelah Yesus naik ke surga. Dan kenapa begitu? Karena Petrus punya pertimbangan yang matang. Kalau dulu Yesus memilih 12, masa sih gereja perdana hanya tahu 11 karena satu sudah bunuh diri? Karena itu, bilangan 11 ini harus dilengkapi dengan satu lagi, menjadi 12. Dan itulah ya Matias ini akhirnya diangkat menjadi rasul untuk menggenapi 11 rasul yang lain. Yang ketiga, fakta yang ketiga adalah ia dipilih oleh para rasul lain untuk menjadi salah satu dari mereka. Tadi juga saya tekankan itu. Dia dipilih oleh para rasul. Kalau yang lain dipilih oleh Yesus, dia malah dipilih oleh para rasul. Namun demikian, ini bukan berarti Matias itu tidak berarti apa-apa. Matias sangat berarti. Tadi saya jelaskan bahwa dia bahkan ketika teman-teman lain sudah ke diaspora untuk mewartakan Injil, Matias juga seperti itu. Dia juga pergi untuk ikut mewartakan Injil. Ya. Jadi banyak hal baik yang juga dilakukan, terutama setelah dia dipilih menjadi salah seorang rasul. Fakta yang lain adalah bahwa dia kemudian berkhotbah di Georgia. Ya. Saat sekarang ini kita kenal dengan negara Georgia. Ya. Dulu memang punya nama yang lain. Ya. Tapi bahwa dia menjadi seorang misionaris. Jadi setelah dia dipilih menjadi rasul, dia tidak uh, dia tidak puas atau merasa bangga bilang, aku hebat loh, bisa jadi rasul. Tidak. Ternyata dia merasakan itu sebagai sebuah panggilan yang luhur, dan dia lakukan itu, dia wujudkan itu dengan sebaik-baiknya. Maka kemanapun Tuhan mengendaki supaya dia pergi, dia akhirnya bisa pergi. Kemudian tadi kita lihat bahwa dia berkhotbah, kemudian dia juga ya hari perayaannya itu selalu dirayakan. Tadi saya katakan tepat tanggal 14 Mei. Biasanya setelah kenaikan seperti tahun ini, atau juga setelah kenaikan. Tadi saya katakan, kenapa? Karena untuk mengingatkan kita bahwa keterpilihannya itu setelah atau berkaitan dengan kenaikan dari Yesus sendiri. Jadi setelah kenaikan Yesus, baru dia dipilih. Kemudian satu lagi adalah, dia meninggal dunia sebagai seorang martir. Dia juga dirajam sampai mati. Bahkan dia juga disalibkan seperti Yesus sendiri. Nah, Ibu-Bapak sekalian, dari fakta ada 6 fakta yang saya tampilkan di sini. Tapi juga saya ingin untuk kita masuk lebih dalam dari kehidupan Santo Matias ini. Dari awal sampai tadi melihat fakta-fakta, apa yang kiranya bisa membuat kita melihat sosok dari Santo Matias ini benar-benar menjadi seorang rasul yang menuntun kita untuk selalu setia ke dalam kehidupan iman kita. Ada beberapa hal yang saya coba angkat untuk
mengingatkan kita dan membantu kita berefleksi. Yang pertama, nilai kesetiaan. Dari seluruh kehidupan Santo Matias, paling kurang dalam permenungan saya, ya, saya menemukan bahwa nilai kesetiaan itu ternyata sangat tinggi dan sangat penting. Dia mengikuti Yohanes Pembaptis dan kemudian Yesus sampai tuntas, yaitu ketika dia naik ke surga. Kita membayangkan, meskipun yang terpilih hanya 12, dan nama mereka itu disebut-sebut dalam Injil, tetapi itu tidak mengurangi semangat dari Matias untuk selalu setia mengikuti Yesus kemanapun dia pergi. Dia adalah seorang murid yang setia. Jadi kesetiaan itu ditunjukkan, ya tidak perlu Anda menjadi populer, tidak perlu Anda diberi jempol atau dikenang terus. Wow, kamu kenal nggak dia ini? Tahu nggak dia ini? Tidak perlu. Orang seperti Matias itu betul-betul membuat kita termenung dan belajar tentang nilai kesetiaan itu. Tidak menjadi orang yang terkenal, tapi menjadi orang yang kecil. Ya, prinsip seperti yang Santa Teresa dari Kalkuta itu terapkan. Menjadi orang yang tidak dikenal, yang tidak seolah-olah tidak berguna, meskipun pada akhirnya sangat berguna. Posisi dari Santo Matias Rasul ini sangat penting, karena dia yang melengkapi bilangan 12 Rasul itu. Jadi poin yang pertama, nilai kesetiaan. Ini membuat kita malam ini boleh bertanya-tanya dalam hati kita, apakah kita setia dalam hidup kita? Apakah Anda LPF itu, Anda adalah sosok yang setia dalam hidup? Apakah semua doa yang kita doakan, entah doa rosario, entah novena, apapun yang kita selalu lakukan dalam komunitas LPF ini, apakah itu membuat kita dalam hidup kita setiap hari semakin setia? Setia kepada Tuhan dalam hidup iman kita, dalam doa-doa kita, devosi-devosi pribadi kita. Setia dalam hidup berkeluarga bagi kalian yang menikah. Atau kami, para suster yang hadir di sini, dengan panggilan hidup bakti. Apakah kita cukup setia atau kita setia sama seperti yang diteladani oleh Santo Matias? Ingat, Matias itu dalam keheningan tidak hebat-hebat seperti yang lain, tapi justru dia menjadi hebat. Dia setia. Yang kedua, Matias itu mengajar kepada kita bahwa diam itu memang emas. Diam namun aktif sebagai seorang murid. Dia tidak pernah pasif. Dia tidak pernah protes. Dia tidak pernah punya ambisi tertentu dalam kehidupan. Dan itulah Matias. Kalau tadi saya katakan bahwa dari awal dia sudah ikut Yohanes Pembaptis, dia juga dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, sama dengan Yesus, sama dengan murid-murid yang lain, juga dibaptis oleh Yesus, oleh Yohanes. Ya. Tetapi lihatlah bahwa orang seperti Santo Matias ini selalu diam, meskipun dia selalu aktif juga ketika mengikuti Yesus. Karena itu maka dia dikenal dan dipilih. Dalam undian itu dia masuk dalam nominasi. Maka dia tidak pernah protes. Kok aku nggak dipilih sih? Kok kenapa hanya 12 itu? Kok aku nggak? Aku kan dari awal juga sama-sama dengan mereka. Tidak. Matias tidak seperti kita-kita ini. Tidak pernah protes, tidak pernah punya ambisi. Dua kata yang perlu kita ingat itu. Yang ketiga, Santo Matias juga mengajar kita untuk berani mengatasi badai kehidupan. Kita berani untuk mengatasi badai kehidupan. Apa itu badai kehidupan? Saudara-saudariku, sebetulnya Matias itu tertekan secara psikologis. Kenapa? Kalau kita menyaksikan para pemain bola kaki, mereka kalau jadi pemain cadangan atau menjadi pemain pengganti, itu nggak enak banget loh.
Kadang-kadang mereka marah-marah sama pelatih. Kadang-kadang minta untuk cepat pindah atau ganti klub. Atau kita ketika mengganti seseorang, itu juga ada ketidakenakan dalam hati kita. Kok saya yang ganti sih? Kenapa bukan yang lain? Emang saya layak jadi pengganti. Kenapa bukan dia? Dia kan lebih cocok. Itulah bahasa-bahasa yang seringkali tanpa sadar kita ungkapkan dalam kehidupan kita. Tapi Santo Matias itu berani mengatasi badai, rasul pengganti, si pengkhianat lagi. Bayangkan, bukan hanya pengganti loh, yang dia gantikan pengkhianat. Waduh, Matias itu dibully habis-habisan sebenarnya. Kasian banget, masa sih kamu jadi pengganti? Sudah pengganti, pengkhianat lagi yang diganti. Bayangin itu ya, bagaimana dalam kehidupan kita, kadang-kadang bisa kita alami seperti itu. Dan sangat menyakitkan hati kita sebenarnya. Tapi itulah yang terjadi. Tapi Matias itu berani mengatasi badai. Anda boleh mengatakan saya pengganti seorang pengkhianat, tapi Yesus selalu nomor satu. Itulah yang dipegang teguh oleh Matias. Dia dipilih oleh para murid atau para rasul yang lain, bukan oleh Yesus sendiri. Ini juga yang tadi saya tekankan berapa kali. Dia dipilih setelah Yesus naik ke surga. Bayangin, apakah Matias pernah berpikir dan cemburu karena yang lain dipilih oleh Tuhan Yesus, sedangkan dia malah dipilih oleh rasul-rasul yang dia kenal dari dulu? Tidak gampang. Tidak gampang. Kalau secara manusiawi kita akan mengatakan kita tidak mampu. Kenapa? Masa yang lain dipilih oleh Yesus, kok saya hanya dipilih oleh teman-teman yang lain, yang kami teman-temanan dari dulu? Itulah bahasa dan perasaan yang sering kita ungkapkan dalam kehidupan kita. Tapi malam ini kita belajar dari Matias yang luar biasa. Diajarkan kita ilmu yang luar biasa, yaitu ilmu kerendahan hati untuk menaklukkan badai kehidupan. Yang keempat, kita berjiwa misioner. Kenapa? Matias juga berjiwa misioner. Dia juga melakukan perjalanan kemana-mana. Kalau orang yang hanya menjadi pengganti, mungkin mereka berpikir, saya kan hanya pengganti. Lebih baik tinggal tenang-tenang di Yerusalem aja. Ngapain pergi jauh-jauh? Di sini aja. Itu mungkin sebagian di antara kita. Tapi lain dengan Matias yang kita rayakan hari ini. Dia sebagai pengganti, tapi jiwa misionernya luar biasa. Itu yang sangat penting. Satu lagi, dia berkorban hingga menyerahkan nyawanya seperti Kristus. Dia memang tidak dipilih langsung oleh Kristus. Dipilih oleh para rasul yang lain. Tapi sama seperti Kristus yang wafat sebagai martir, sama seperti teman-teman yang lain juga meninggal sebagai martir serupa dengan Kristus, Matias pun demikian. Dia juga akhirnya meninggal sebagai martir. Jadi ibu bapak sekalian, dalam komunitas LPF ini kita belajar sesuatu yang indah dari kehidupan Santo Matias ini. Maka saya tutup dengan sebuah doa yang juga merupakan doa dari doa kepada Santo Matias. Ya Santo Matias, semua ikuti dalam hati ya. Ya Santo Matias yang mulia, dalam rencana Allah engkau dipilih untuk menggantikan Yudas Iskariot yang telah mengkhianati Yesus sang gurunya. Engkau dipilih dengan dua tanda, kejujuran hidupmu dan panggilan Roh Kudus. Berilah kami rahmat untuk mempraktekkan kejujuran hidup yang sama dan dipanggil oleh Roh yang sama pula untuk melayani gereja dengan sepenuh hati. Kiranya segala kehidupan yang penuh semangat dan perbuatan-perbuatan baik, izinkanlah kami juga untuk
diantar ke dalam kerajaan Bapa di surga untuk menyanyikan puji-pujian kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus selama-lamanya. Amin. Santo Matias, berdoalah untuk kami selalu. Amin. Dan Tuhan memberkati kita. Terima kasih, Pastor John Laba.